Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Ahmad Firdaus. Kali ini saya akan bahas mengenai soal-soal persiapan untuk tes Bintara tahun 2021, terutama di bidang numerik. Langsung saja kita akan membahas beberapa soal. Soal yang pertama adalah mengenai pola barisan angka-angka yang tersedia. Di sini ada angka 8, 13, 17, 20, dan 22. Nah, karena di sini angkanya sedikit, maka bisa kita pastikan pola yang akan kita cari adalah setiap angka. Di sini kita lihat bahwa 8 ke 13 bertambah sama 5, kemudian 13 ke 17 bertambah sama 4, 17 ke 20 bertambah sama 3, 20 tambah 22 adalah bertambah 2. Karena di sini angka-angkanya 5, 4, 3, 2 sama 1 berarti ya pertambahannya. Sehingga 22 ditambah 1 adalah 23. Ya, jadi yang A lah isinya. Berikutnya adalah di soal nomor 2. Ada 7, 9, 12, 14, 17, dan 19. Ya, lagi-lagi di sini soalnya angka-angkanya tidak begitu banyak, maka kita curigai bahwa polanya di sini adalah yaitu masing-masing angka. Kita lihat bahwa di sini ada 7 ke 9 itu bertambah 2, kemudian 9 ke 12 bertambah sama 3, kemudian ditambah 2 lagi, kemudian di sini bertambah 3. Nah, dari sini sudah kelihatan dia selalu tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Begitupun di sebelah sini bertambah 2, sehingga berikutnya adalah yaitu bertambah sama 3. 19 ditambah sama 3, maka jawabannya adalah yaitu 22. Cukup mudah ya untuk soal nomor 2 ini. Itulah soal untuk nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya di soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 di sini cukup banyak angka-angka yang tersedia. Ada 3, 6, 11, 14, dan seterusnya. Namun, jangan terlalu pusing dengan pola-pola di sini. Kita bisa melihat bahwa ada angka-angka yang berurutan, yaitu ada angka 3, 4, sama 5. Kita lihat bahwa di sini polanya melewati dua buah angka ya. 3 ke 4 melewati 6 sama 11, 4 ke 5 melewati 7 dan 12, maka berikutnya dia akan melewati dua angka lagi, sehingga 3, 4, 5, maka berarti di sini adalah 6. Ya, angka pertamanya adalah 6. Kemudian kita lihat angka yang berikutnya di angka 6 juga sama nih. Ada 6, 7, 8, maka berikutnya adalah 9. Ya, maka jawabannya adalah 6 dan 9. Lanjut kita perhatikan soal yang berikutnya di soal nomor 4. Di soal nomor 4 di sini ada 6, 9, 15 sama 18. Kita lihat saja polanya karena di sini angkanya sedikit, maka bisa langsung saja ini bertambah sama 3, kemudian bertambah sama 6, di sini tambah 3 lagi. Nah, karena di sini angkanya sedikit, maka kita ikuti pola saja. Kebetulan di sini polanya cukup bagus, plus 3, plus 6, plus 3, maka ditambah sama 6 lagi. 18 ditambah sama 6, maka jawabannya adalah 24. Ya, itulah soal untuk nomor 4. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini, lagi-lagi ada angka banyak yang disediakan. 12, 20, 11, 21, 10, 22, 9, dan 23. Nah, sama kayak hal yang nomor-nomor sebelumnya ya. Kita cari dulu nih, ada angka yang berurutan nggak? Ternyata ada angka-angka yang berurutan di sana. Yaitu ada angka 12, 11, 10, 9. Angka yang lompat 1 dan semakin berkurang, maka angka berikutnya sudah otomatis di sini adalah angka 8. Ya, cukup mudah ya. Jadi langsung saja kita jawab dengan B, yaitu 8. Berikutnya di soal nomor 6. Nah, kita lihat lagi polanya. Di sana juga ada angka-angka yang berurutan, yaitu ada angka 14, ada 15, ada angka 16. Jadi kalian harus jeli melihat pola angkanya. Jangan langsung setiap angka kalian cari polanya, tapi lihat dulu
ada angka urutan atau tidak. Ternyata ada angka urutan dan dia melewati dua buah angka ya. Maka 16 pun akan melewati dua buah angka lagi, sehingga di bagian yang titik-titik yang ketiga ini jawabannya adalah yaitu 17. Nah, cuma D nih yang jawabannya 17 belakangnya. Maka sudah otomatis jadi yang D lah isinya. Ya. Sedangkan untuk angka yang lain polanya di sini kita bisa lihat bahwa 4 sama 5 berurutan, kemudian 6 sama 7 juga berurutan, sehingga otomatis di sini adalah angkanya 8 dan 9 lagi-lagi secara urutan. Oke, cukup mudah untuk soal di nomor 6. Nah, itulah soal-soal mengenai pola barisan angka. Sekarang kita masuk ke soal mulai perhitungan-perhitungan. Di soal nomor 7 ini, kita akan dihadapkan dengan perhitungan 0,45 dikali dengan 3/5. Nah, jawabannya bisa dalam bentuk desimal atau yang bisa dalam bentuk pecahan. Agar mudah mengerjakannya 0,45, kita akan ubah dulu nih menjadi bentuk pecahan, di mana 0,45 adalah yaitu 45/100 dikalikan dengan 3/5. Nah, agar kita menjadi bentukan desimal, maka yang bawahnya nilainya ada kelipatan 10 atau kali ini adalah 100, maka kita nggak usah coret ya, tapi sederhanakan aja yang 45 sama 5-nya sama-sama dibagi sama 5. Di sini 1, di sininya adalah 9. Nah, sekarang tinggal kita kalikan angka 9 dan 3. 9 kali 3 adalah 27 per 100 kali 1 adalah 100. Ya, lagi-lagi cukup mudah kalau dibagi dengan 100, maka kita coret nolnya 2 saja. Lalu kita gerakkan komanya 2 kali ke sebelah kiri. 1, 2. Nah, lokasi komanya adanya di sebelah sini, sehingga nanti bisa kita jawab dengan 0,27. Ya, itulah isinya untuk yang soal nomor 7 ada di jawaban yang A. Cukup mudah ya, masih basic-basic hitungan sederhana. Kita lanjutkan ke soal berikutnya di soal nomor 8. Pagi ini Ibda Aib melakukan patroli ke seluruh wilayah di Polsek tempat ia bertugas. Jika ia berangkat dari Polsek pada pukul 8.15 dan kembali lagi ke Polsek pada pukul 13.45, maka berapa lama mobil patroli tersebut tidak ada di Polsek? Nah, lagi-lagi cukup mudah soal ini, tinggal logika kita berpikir saja. Dia keluar jam 8.15, kemudian kembali ke Polseknya pukul 13.45. Sehingga untuk menghitung waktu selama dia di luar, tinggal kita kurangi saja antara waktu yang terbesar, yaitu 13.45, dikurangi dengan 08.15. Nah, kali ini menitnya bisa kita kurangi secara langsung. 5 dikurang 5 adalah 0, 4 dikurang 1 adalah 3, sedangkan 13 dikurang 8 adalah yaitu 5. Ya, jadi mobil tersebut patroli selama 5 jam 30 menit. Jadi yang C isinya, bukan yang D. Oke, cukup mudah ya, semoga bisa dipahami. Kita berlanjut ke soal berikutnya yang lebih rumit lagi. Di soal nomor 9. Nah, oke. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam, ada 27 ekor ayam jantan, 18 diantaranya berwarna hitam. Jika jumlah yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor, maka banyak ayam yang tidak hitam ada berapa? Baik. Untuk soal di sini kita bikin bagan saja agar memudahkan kita dalam memprosesnya. Pertama-tama ada 50 totalnya. Kita bagi menjadi 2 bagian, ada yang jantan dan ada yang betina. Nah, yang jantan di situ ada 27. Kemudian pada masing-masing ini kita bagi 2 lagi nih. Jadi ada yang hitam dan ada yang tidak hitam. Ini juga sama, ada yang hitam dan ada yang tidak hitam. Nah, kata dia soal tersebut 18 diantaranya warna hitam dari si jantan. Nah, ini kita isi yaitu 18. Kemudian total yang berwarna hitam ada 35. Berarti hitam yang jantan dan hitam yang betina. Di sini nih, hitam yang jantan dan betina totalnya adalah 35.
Nah, itulah informasi data yang bisa diberikan. Sekarang kita hitung sisanya masing-masing ya, yang ada di sini. Kalau jantannya 27, maka otomatis betinanya tinggal 23. Lalu, kalau yang hitam dari jantan ada 18, sedangkan totalnya 35, maka di sini tinggal kita kurangi saja, yaitu 35 dikurang sama 18, yaitu sama dengan 17. Nah, kita kembali ke yang jantan. Dari 27 jantan, yang hitam ada 18, berarti otomatis sisanya yaitu 9. Karena 9 tambah 18 maka menjadi 27. Nah, kemudian berikutnya, dari 23 yang betina, ternyata di sana ada 17 yang warna hitam, maka sisanya tinggal 6. Ya. Nah, data ini akan kita lengkapi sehingga nanti pertanyaannya adalah banyak ayam yang tidak warna hitam. Nah, bukan hanya jantan saja atau betina saja. Jadi yang ditanya itu adalah yang warna hitam. Berarti ini nih, yang tidak hitam. Ya, yang tidak hitam kita tambahkan. Nah, kita tambahkan berarti nanti 9 ditambah sama 6 sama dengan 15. Ya, inilah jawabannya untuk soal di nomor 9. Ya, jadi cukup mudah. Kita gunakan dengan cara bagan saja. Ya, semoga bisa dipahami untuk soal di nomor 9. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 10. Kecepatan sepeda Udin sebesar 30 km, sedangkan kecepatan sepeda Adriano sebesar 15 km. Nah, keduanya berangkat jam 6.00. Apabila Udin sampai di sekolah pukul 6.30, maka berapa lamakah Adriano sampai di sekolah? Oke, kita data saja soal yang ada di sini. Nah, pertama kita bicara si U. U itu memiliki kecepatan 30 km per jam. Kemudian dia berangkat 06.00 hingga tiba di sekolah 06.30. Artinya dari sini bahwa kita tahu bahwa dia selama perjalanan itu membutuhkan waktu 30 menit. Nah, itu untuk yang si U-nya. Kemudian kita bicara si A. A itu di situ kecepatannya adalah 15 km per jam. Nah, dia berangkat juga sama jam 6, tapi kita nggak tahu nih tibanya jam berapa gitu. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan lihat dari kecepatannya bahwa si A itu kecepatannya lebih rendah 15 km, atau bisa kita bikin ini adalah setengahnya ya. Ini adalah setengahnya, 30 ke 15 itu kan setengahnya ya. Karena di sini kecepatan yang makin rendah, otomatis waktu si A semakin lama dong. Ya, kalau kecepatan 30 itu adalah 30 menit, maka kalau kecepatan setengahnya otomatis 2 kali lipat ini dari si 30 menit, yaitu 60 menit. 60 menit itu kan 1 jam ya, maka otomatis si A akan tiba di sekolah jam 7.00. Ya, jawabannya ada yang di C. Itu cara pertama pakai logika berpikir. Cara yang kedua, yaitu kita menggunakan perbandingan, di mana hubungan antara kecepatan sama waktu itu saling berbanding terbalik. Jadi kecepatan si U berbanding kecepatan si A itu akan terbalik dengan waktu yang dibutuhkan oleh si A. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan oleh si U. Jadi perbandingan terbalik. Nah, kecepatan U-nya adalah 30, kemudian kecepatan A-nya adalah 15. Waktu si A-nya itu akan kita cari. Kemudian waktu si U-nya yaitu selama 30 menit. Nah, nanti kita bisa sederhanakan 30 sama 15. 1 di sini 2 ya. Lalu tinggal kita kali silang aja deh. TA dikali sama 1 berarti tinggal TA. 30 menit kali 2 adalah 60 menit. Nah, jadi terbukti ya bahwa nanti
si A-nya itu terbukti dapat, yaitu sama dengan 60 menit. Sama dengan perhitungan di perbandingan yang berbalik nilai. Oke, itu untuk soal nomor 10. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ada 30 orang pelamar, diketahui bahwa 12 orang berumur lebih dari 30 tahun, 20 orang ternyata bergelar sarjana. Di antara pelamar yang bergelar sarjana, 10 orang berumur lebih dari 30 tahun. Berapakah orang yang bukan sarjana dan kurang dari 30 tahun? Angkanya cukup banyak di sini, namun sebenarnya kita bisa gunakan dengan cara bagan seperti mengenai ayam tadi. Nah, coba kita cek. Kita bikin bagannya terlebih dahulu. Pertama-tama ada 30 orang. Nah, kita bagi dua. Ada yang di bawah 30 tahun dan ada yang di atas 30 tahun. Nah, kata dia 12 orang berumur lebih dari 30 tahun. Nah, di sini ada 12 nih. 12 orang dari 30 orang yang tersedia. Kemudian kita bagi dua lagi masing-masing. Ada yang sarjana dan ada yang belum sarjana. Ada yang sarjana dan ada yang belum sarjana. Kemudian ini nanti kita akan isi data-datanya masing-masing. Kita lanjutkan. 12 orang berumur lebih dari 30 tahun, 20 orang bergelar sarjana. Nah, di sini yang gelar sarjana sudah diketahui jumlahnya, yaitu sama dengan ada 20 orang. Kemudian di antara pelamar yang bergelar sarjana, 10 orang berumur lebih dari 30 tahun. Nah, kita isilah di sini datanya. Ya, yang lebih dari 30 tahun, yang sarjana ada 10 orang. Pertanyaannya adalah yaitu yang di sebelah sini. Berapa orangkah yang bukan sarjana kurang dari 30 tahun? Nah, ini yang ditanya sama dia. Oke, gimana caranya? Caranya cukup mudah. Dari yang sarjana kita gerakan terlebih dahulu. Bahwa total sarjana itu kan ada 20, sedangkan di sini ada 10, maka sisanya otomatis di sini ada 10. Nah, udah deh langsung dapat ya. Oh, belum. Yang lebih dari 30 tahun ada 12 orang, maka sisanya di sini ada 18 orang. Agar 18 ditambah sama 12 menjadi 30. Nah, sekarang baru bisa kita dapatkan. Kalau dari 18 orang yang usia di bawah 30 tahun, itu yang sarjananya 10 orang, maka sisanya yang bukan sarjana, maka tinggal 8 orang. Ya, jadi yang C jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita tidak usah nyari yang lebih dari 30 tahun. Karena yang diminta adalah yang bukan sarjana kurang dari 30 tahun. Lanjut ya, kita ke nomor berikutnya. Baik, 2 orang pemuda berbelanja di pasar swalayan. Ahmad harus membayar 853.000 untuk 4 satuan barang X dan 3 satuan barang Y. Nah, di soal nomor 12 ini sepertinya kita gunakan metode eliminasi. Namun kita data terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Pertama dari si A. A itu dia beli 4X kemudian ditambah sama 3Y seharga 853.000. Lalu si B, Bono sendiri dia beli 3X kemudian ditambah sama 5Y. Nah, dia harus membayar 1.022.000. Nah, karena kita yang ditanya adalah si X, maka kita cukup mengeliminasi si Y-nya saja. Nah, ingat di sini ada angka 3 sama ada angka 5. Itu akan ketemu di angka 15 ya. Nah, agar ketemu di angka 15, maka nanti kalian yang atas dikalikan dengan 5, yang bawah kebalikannya, dikalikan dengan 3. Langsung saja kita data masing-masing di sini. Yang atas kita kalikan dengan 5, maka menjadi 20X ditambah 15Y. 853 dikali sama 5 itu 15. 25, 26. Kemudian 42. Nah, 0, 0, 0. Bagian bawahnya dikalikan dengan 3. 9X ditambah sama 15Y sama dengan 3.006.6123 nolnya. Nah, di sini Y-nya sudah sama ya. Bisa kita langsung eliminasi saja. Ini akan habis ketika dikurangi 20X dikurang sama 9X,
maka tinggal 11X. Sedangkan 4.265.000 dikurang sama 3.066.000, nanti ketemunya adalah 1.199.000. Nah, nanti tinggal kalian bagi saja, maka ketemunya adalah 109.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang D untuk soal di nomor 12. Baik, semoga bisa dipahami. Jadi ini disebut sebagai metode eliminasi. Oke. Terus kita lanjutkan ke soal yang nomor 13. Ibu mempunyai uang sebesar Rp30.000. Uang itu dibelikan lauk pauk sebesar Rp12.000, dibelikan sayuran sebesar Rp5.000, dan dibelikan minyak goreng sebesar Rp4.000. Maka berapakah sisa uang ibu? Cukup sederhana, tinggal kita gunakan logika saja. Pertama-tama kan dia punya uang 30.000. Lalu belanjanya kita tambahkan saja ya. Di sini ada 12.000. Kemudian ditambahkan dengan 5.000. Kemudian ditambahkan lagi dengan minyak gorengnya, yaitu sebesar 4.000. Nah, berarti kalau kita hitung 30.000 dikurangi 12 tambah 5 17, 17 tambah 4 adalah 21.000. Nah, sehingga isinya adalah yaitu sama dengan 9.000 isinya. Ya, 9.000 ada di pilihan jawaban yang B jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 13. Kita lanjutkan nomor 14. Hasil kali dua buah bilangan adalah 17. Langsung saja kita data ya. Yang pertama ada X dikali Y sama dengan 17. Kemudian sedangkan jumlah kuadrat dua buah bilangan, bacanya dari belakang ya, dikuadratin dulu. Jadi masing-masing dikuadratin dulu, baru dijumlahin. Sama dengan 14. Berapakah akar penjumlahannya tersebut? Oke, baik. Teman-teman, di sini ada X kuadrat tambah Y kuadrat, itu bisa kita rubah bentuknya menjadi X ditambah sama Y, kuadratnya kita keluarin, tapi harus dikurangi dengan 2XY sama dengan 14. Kenapa harus ada 2XY-nya? Karena kalau kita cari si ini kalau kita cari ketika X ditambah sama Y dikuadratin, maka nanti ketemunya X kuadrat ditambah 2XY ditambah sama Y kuadrat. Nah, kan kita cuma butuh X kuadrat sama Y kuadrat ya. Kita kelebihan di sini nih. Kelebihan di 2XY. Maka kita harus kurangilah dengan si min 2XY agar dia hilang plus 2XY-nya. Nah, itu salah satu alasannya. Saya lanjutkan. Nah, dari sini kita akan rubah. Berarti X ditambah sama Y kuadrat min 2, X-nya kita ganti ya. X-nya kita ganti dengan angka 17. Sama dengan 14, berarti X ditambah Y kuadrat dikurang 34 sama dengan 14. Kemudian tinggal kalian pindahkan saja min 34-nya, yaitu X ditambah sama Y kuadrat sama dengan 14 dikurangi dengan min 34. Maka otomatis 14 ditambah sama 34. Ya, X ditambah Y kuadrat sama dengan 48 ya. Nah, kemudian si kuadratnya kita pindahkan ke bagian sebelah kanan menjadi akar. Nah, akar 48. 48 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi 16 dikali sama 3. Nah, akar 16 sendiri adalah yaitu sama dengan 4. Ya, jadi ketemunya adalah 4 akar 3. Itu yang ditanya sama soalnya. Ya, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 14. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 15. Sebuah pesawat terbang menempuh jarak 3 km dalam waktu 15 detik, maka berapakah kecepatan pesawat tersebut dalam kilometer per jam? Baik, di soal nomor ini cukup jelas informasinya bahwa kecepatan yang pertama yaitu 3 km per 15 detik.
Nah, biar kalian nggak pusing, ini kita rubah dulu nih menjadi menit ya. Kan biar bawahnya menjadi menit, otomatis kita kalikan dulu yang bawah, kalikan dengan 4 ya, menjadi 60 kan nanti. Berarti otomatis yang bawah yang atas juga dikalikan dengan 4 juga. Nah, nanti kalian akan dapatkan datanya itu 12 km dalam waktu 60 detik. Nah, ingat 60 detik itu akan sama juga dengan 1 menit ya. Jadi 12 km per 1 menit. Nah, karena kita rubah menjadi jam, maka otomatis si menit tersebut, kan kalau kita pelajari 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka kebalikannya ya, 1 menit itu adalah 1 per 60 jam. Sehingga nanti di sini kita akan bagi dengan 60. Nah, nanti kalian akan dapatkan bentuknya menjadi, boleh dibuat menjadi seperti ini dulu, 12 dibagi 1 per 60. Nah, kalau ini udah otomatis kilometer per jam. Sehingga kalau pembagian pecahan, maka boleh kita balik menjadi 12 dikali sama 60 per 1. Masih kilometer per jam, sehingga kita akan dapatkan 12 kali 60 adalah yaitu sama dengan 720 km per jam. Ya, ada di jawaban yang E. Nah, kalau seandainya kalian mau langsung juga boleh. Misalnya kalian mau langsung saja, yaitu perubahannya kan bisa kita tuliskan. Tadi kecepatannya adalah 3 km per 15 detik ya. Nah, ingat 1 jam itu kan 3600 detik. Berarti nanti kalian tinggal langsung bagi saja nih. Nah, dengan 3600 kebalikannya dari yang tadi saya sebutkan. Sehingga nanti kalian bisa hitung dengan cara 3 dikali 3600 per 15 ya. Nanti ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Di sini 1, di sini adalah 5. 3600 dibagi 5 yaitu sama dengan 720. Ya, cara demikian juga boleh. Cuma untuk lebih memahami, maka tadi saya konversi dulu menjadi ke arah detik atau menit. Kemudian dari menit baru dirubah menjadi ke arah jam, agar bisa dipahami dengan baik. Oke, itu untuk soal nomor 15. Berikutnya kita bahas di soal nomor 16. Di sebuah sekolah ada 46% tenaga pengajarnya adalah laki-laki. Jika 60% dari tenaga pengajar tersebut sudah menikah, dan 70% di antara yang sudah menikah tersebut adalah laki-laki, maka berapakah tenaga perempuan yang belum menikah? Berapa persen yang ditanya sama dia? Baik, lagi-lagi di sini kita gunakan bagan saja dalam mengerjakannya. Pertama, kita anggap sebagai datanya 100%. Nah, kita bagi 2, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, 46%-nya tenaga laki-laki. Nah, nanti di sini kita bagi 2, ada yang menikah dan ada yang belum menikah. Ini juga sama, perempuannya ada yang menikah dan ada yang belum menikah. Kemudian 60% dari tenaga pengajar sudah menikah. Berarti nanti di sini nih ya, jumlahnya adalah 60%. Tapi dari 60% tersebut laki-lakinya 70%. Itu informasinya. Sekarang pertanyaannya, yang di sebelah sini berapa nih? Yaitu perempuan yang belum menikah. Oke, gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita dari sini terlebih dahulu nih, yaitu yang laki-laki. Kan 70%, artinya 70 per 100 dikalikan dengan 60%. Ya, nanti ini nolnya bisa kita coret ya. Nah, tinggal 7 dikali sama 6, maka menjadi 42%. Berarti laki-lakinya otomatis di sini 42%. Kita sudah dapatkan datanya. Kemudian dari 100%, laki-lakinya 46%, sehingga perempuannya otomatis sisanya ya menjadi 54%. Nah, lalu kita masuk lagi, tadi kan menikah ada 60%, 42%-nya laki-laki yang menikah.
maka sisanya 18%-nya adalah yaitu perempuannya. Sehingga untuk mencari yang belum menikahnya, tinggal 54 dikurang sama 18. Yaitu ketemunya sama dengan 36%. Ya, cukup mudah kita kerjakan dengan cara bagan. Namun di sana harus teliti di kata-kata, yaitu 70% tenaganya yang sudah mengajar yang menikah adalah laki-laki. Oke, semoga bisa dipahami di soal nomor 16. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Kecepatan Anton bersepeda 25% lebih cepat daripada Bambang. Nah, kita data dulu informasinya. Nah, pertama mengenai kecepatan ya. Jadi kecepatan si Bambang kita anggap aja sebagai X. Nah, di sini kan boleh kita bikin terlebih dahulu menjadi kondisi si Bambang adalah 100%. Nah, sedangkan kecepatan si A itu 25% lebih cepat daripada si Bambang. Berarti 25% lebih cepat daripada si Bambangnya ya. Nah, kita bisa langsung saja nih kita ganti saja. Kan kalau si Bambangnya 100%, maka otomatis si A-nya adalah 125% dari si X-nya gitu. Nah, biar memudahkan ini kita sederhanakan dulu menjadi 100/100 X atau tinggal X saja. Kalau yang di sini 125/100 X, maka menjadi 5/4X. Ya, sama-sama dibagi sama 25. Yaitu ini dibagi 25, yang bawah juga sama nih, dibagi sama 25. Ya, jadi sama dengan 5/4X. Itu informasi yang pertama. Terus informasi yang berikutnya, mereka sama-sama berangkat dari Jogja ke Klaten dengan jarak yaitu sama dengan 30 km. Nah, teman-teman, jangan lupa formula jarak kecepatan sama waktu. Pernah kita pelajari ketika SD. Nah, di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi sama waktu. Ya. Terus jika Anton berhenti di Prambanan selama 12 menit untuk istirahat, maka berapakah kecepatan Bambang? Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Bambang sama si Anton selisihnya adalah 12 menit. Berarti bisa kita informasikan di sini bahwa waktu si Bambang dikurangi dengan waktu si Anton adalah 12 menit. Nah, terus ingat formula dari K, J, sama W, bahwa W itu sama dengan jarak dibagi sama waktu. Jarak dibagi sama kecepatan. Saya ralat ya. Nah, dari sini kita bisa utak-atik ya. WB-nya berarti artinya jarak dibagi sama kecepatan si B, kemudian WA-nya waktu si A, berarti jarak juga dibagi sama kecepatan si A-nya. Nah, karena dalam formula J, K, sama W, waktu itu satuannya adalah jam, maka yang menitnya kita rubah menjadi jam. Berarti dibagi sama 60. Sehingga nanti bisa kita ubah masing-masing di sini. Ya, data-data yang ada di sini kita ubah sesuai dengan informasi yang tersedia. Kita pindah ke sini nanti agar muat space-nya. Jaraknya sama-sama 30 dibagi kecepatan si B-nya, tadi si B itu adalah X ya. Kemudian dikurangi jaraknya juga sama 30, kecepatan si A-nya adalah 5/4. Sama dengan 12 sama 60 sama-sama dibagi sama 12 yaitu 1/5. Nah, oke. Kemudian kita rapikan dulu bentuknya biar pecahannya tidak banyak. Nah, ini 30 kali sama 4 120 dibagi sama 5X sama dengan 1/5. Ya, kemudian yang sebelah kiri kita samakan penyebutnya yaitu di 5X. 5X dibagi sama X adalah 5 kali 30 adalah 150. 5X dibagi 5X adalah
1 kali 120 adalah 120. Di sebelah kanannya 1/5. Sehingga nanti ini 5-nya bisa kita coret nih. Nah, kemudian 150 dikurang 120 adalah 30. Kemudian X-nya langsung kita kalikan silang ke 1 saja. Nah, itulah si X-nya. Tadi kan X itu adalah kecepatan si Bambang. Nah, maka jawabannya adalah yang B isinya. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan formula dari J, K, sama W-nya. Ya, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 3 soal lagi. Kecepatan petugas Siskamling dari 3 pos ronda A, B, sama C memukul kentongan secara bersamaan pada pukul 24.00 atau itu sama juga dengan jam ini ya 00. Ini kan sama juga dengan jam 00.00 sama ya. Nah, terus kata dia A tiap 20 menit, B tiap 30 menit, dan C tiap 45 menit. Pukul berapakah mereka akan memukul kentongan secara bersama-sama kembali? Ya. Nah, karena di sini ada kata-kata bersama-sama lagi, maka kita akan mencari KPK, kelipatan persekutuan yang kecilnya. Antara 20 menit, kemudian ada 30 menit, sama 45 menit. Nah, cara gampang mencari KPK, teman-teman tinggal langsung saja. Ini kan sama-sama bisa dibagi sama 5 ya. 20 bagi sama 5 adalah 4, 30 bagi 5 adalah 6, kemudian 45 dibagi sama 5 adalah 9. Terus kita bagi sampai nanti bagian akhirnya 1, 1, dan 1. Lalu ada 4, 6, sama 9 bisa sama-sama dibagi sama 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3, 9 bagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa tetap kita tulis angka 9. Ya. Berikutnya kita bagi dengan 2 lagi. Ada 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 2 tidak bisa. 9 bagi 2 juga sama tidak bisa. Lalu kita bagi dengan 3. 1, 3 bagi 3 1, 9 dibagi 3 adalah 3. Ya. Terakhir yaitu kita bagi dengan 3 lagi. Sehingga menjadi 1, 1, dan 1. Nah, KPK itu lokasinya adanya di sini nih. Nah, ini akan kita kalikan semuanya. Ya, sehingga 5 dikali sama 2, kali 2 lagi, kali 3, kali sama 3. 5 kali 2 adalah 10, kali 2 20, kali 3 60, dikali 3 180 menit. Nah, ingat 180 menit itu sama juga dengan 3 jam ya. Nah, jam 3.00. Kan kalau ditambah dengan 00.00 maka sama ya ketemunya di jam 3.00. Dengan arti kata 180 menit itu adalah yaitu 3 jam. Nah, saya tulis menjadi 03.00. Oke, jadi jawabannya jam 3.00. Sekali lagi ingat, kalau pertemuan waktu, hari, jam, ataupun yang lainnya, maka kita gunakan KPK. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 19. Rima dan Wita membeli laptop dengan cara mencicil setiap bulan dengan cicilan yang sama. Jika besar cicilan Rima adalah 6% dari harga laptopnya 3.600.000, maka cicilan Wita 3% dari harga laptop. Pertanyaannya berapakah harga laptop yang dibeli oleh Wita? Baik, dari sini kita langsung bikin saja karena kan di sana ada kata-kata sama ya. Nah, ini ada kata-kata sama nih. Berarti yang pertama si Rimanya 6% dari 3.600.000 itu akan sama juga nilainya dengan 3% dari si X atau si W. Kita anggap sebagai W aja karena yang ditanya adalah si Witanya. Nah, dari sini teman-teman tidak usah pusing-pusing cara menghitungnya. Ini boleh kita coret 100 sama 100 karena lokasinya sama-sama di bawah. Kemudian 3 sama 6 sama-sama di atas. Bisa kita sederhanakan juga. 1 di sini ada 2 ya, sama-sama dibagi sama 3. Sehingga tinggal 2 dikali sama 3.600.000 berarti menjadi 7.200.000.
Nah, kemudian di sebelah kanannya adalah tinggal si W saja. Oke, langsung otomatis dapat jawabannya, yaitu yang D isinya. Ya, cukup mudah ya. Yang penting teman-teman harus pandai menghitung dan menyederhanakan dengan cepat. Berikutnya di soal nomor 20 mengenai pola bergambar. Di sini kalau kita melihat 1, 3, 3, 9, S, 17 dan seterusnya, polanya agak berantakan dan ternyata ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah yaitu di sini adalah pola zigzag. Nah, zigzag itu gimana? Ini 13 ke 3, 3 ke 19 dan seterusnya. Nah, kita polakan zigzag saja. Nah, inilah pola-polanya. Gimana polanya? Polanya bisa kita lihat bahwa 37 ke 33 berkurang 4 ya. Nah, ini polanya berkurang 4 terus. 29 dikurang sama 4, otomatis dapatlah nilai di sini sama dengan 25. Ya, 25 dikurang 4, 21, kurang 4, 17, dikurang 4 lagi di sini nih. Sehingga nanti dapat nilai Y-nya, 17 dikurang 4 adalah 13. Ya, kita simpan informasinya, S-nya sama dengan 25, dan Y-nya sama dengan 13. Nah, lalu satunya lagi, kita lihat pola yang berikutnya. Polanya lagi-lagi zigzag, ini 1 ke X, ke 9, ke 13, ke 17, ke 21, lalu ke T, dan terakhir ke 29. Nah, kalau kita lihat pola di sana, yaitu polanya adalah, lihatnya dari sini nih, 9 ke 13. Nah, lihat 9 ke 13 ternyata polanya bertambah 4. 4 ya, kebalikan dari yang tadi tuh. Sehingga otomatis 1 ke X itu berarti ditambah sama 4. Maka otomatis nanti X-nya dapatnya sama dengan 5. 5 tambah 4, 9. 9 ditambah 4, 13. 13 tambah 4, 17. Tambah 4, 21. 21 tambah 4 lagi di sini. Sehingga nanti akan dapat nilai T-nya sama dengan 25. Ya, kita simpan informasinya bahwa X-nya sama dengan 5 dan T-nya dapat nilainya sama dengan 25. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapakah nilai 2S dikurang T ya, dikurang sama T, kemudian ditambah 3X ditambah sama Y. Tinggal kita substitusi aja. S-nya adalah 25, kemudian dikurang sama T, T-nya 25 juga. 3 kali sama X, X-nya adalah 5, ditambah sama Y, Y-nya adalah 13. Ini adalah 50, dikurang sama 25, ditambah sama 15, dan ditambah 13. 50 kurang 25, 25, 15 tambah 13 adalah 18. Maaf, 28 maksudnya. Nah, sehingga kalau kita tambahkan maka menjadi 53 ya. Jawabannya ada di yang C. Jadi teman-teman kalau lihat pola bergambar, lihat ke samping, kalau ke samping berantakan polanya boleh vertikal. Kalau vertikal masih nggak sama juga, nggak bagus, maka boleh zigzag. Ya, itulah pembahasan untuk soal nomor 20. Demikian teman-teman, terutama di Lembaga Bimbingan Belajar Genta Pradita, Lembaga Belajar untuk Persiapan Masuk Akpol dan Bintara, serta Tamtama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.